Oke, cek, cek. Cek. Oke, saya mulai. Segmen, ya, 7 segmen. Nanti saya akan gabungkan dengan LED, gitu ya. Jadi rangkaiannya kebetulan sudah saya buat, dan jika kalian ingin buat, silakan. Pertemuan-pertemuan kemarin rangkaian yang sudah dibuat LED gitu ya. Ini LED-nya tetap di port D, sedangkan ini ada penambahan 7 segmen kita taruh di port C. Ya, pertemuan dahulu ya, saya sudah memberikan bagaimana merangkai rangkaian LED yang kita taruh di port D. Nah, selanjutnya hari ini saya akan gabungkan LED dengan 7 segmen. Ini dia 7 segmennya. Jadi 7 segmennya tinggal Anda tambahkan saja di komponen. Ya, caranya klik P gini. Nah, selanjutnya di keywordnya, di keyword di sini, Anda ketik saja 7S. Gitu ya. Nanti akan muncul beberapa 7 segmen. Nah, ini contohnya ya, yang tampil. Nah, yang dipilih adalah 7 segmen yang kakinya 8. Ya, ini kan kakinya 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Lalu kita cari 7 segmen yang kakinya 8. Nah, ini dia. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, 7. Nah, ini juga bisa. Kakinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. Nah, kakinya yang ini. Ya. Yang kakinya 8. Ya. Anda bisa memilih. Ini 7 segmennya beda-beda. Ini yang nanti muncul akan berwarna biru. Kalau ini yang hijau dan ini yang merah. Ya. Oke, kalau sudah Anda double klik nanti akan muncul di sini, di daftar komponen yang nanti akan kamu gunakan untuk dalam pembuatan rangkaian. Ini, nah kebetulan yang saya pakai adalah hijau. Nah, berikutnya, untuk menghubungkan 7 segmen dengan microcontroller ya, atau Atmega 16, hubungkan saja kaki yang atas dengan port C0, lalu bawahnya kaki pertama, kaki yang kedua dengan port C1 atau PC1, lalu yang ketiga PC2 atau ini port C2 dan seterusnya. Dan yang terakhir, port yang terakhir ini port C7, ini tidak usah Anda hubungkan. Tidak perlu Anda hubungkan ke kaki yang 8 ini, tidak perlu. Karena judulnya ini adalah nama komponen ini adalah 7 segmen. Jadi sebenarnya ada 7 lead di dalam 7 segmen. Nanti saya jelaskan. Nah, yang kaki 8-nya ini Anda hubungkan ke ground. Ya, Anda hubungkan ke ground. Nah, untuk memunculkan ground, pembahasan sebelumnya juga sudah saya berikan. Ini ya di kursornya, klik kanan. Ya, klik kanan.
lalu pilih place, place, lalu terminal. Ini, lalu di sini ada pilihan nih, power, ground. Nah, pilih yang ground. Nanti diklik, ya. Nanti Anda taruh dekat sini saja, klik sini, lalu hubungkan dengan kaki yang 87 segmen ini. Oke. Selanjutnya, saya coba beralih ke slide terlebih dahulu untuk menjelaskan 7 segmen. 7 segmen itu ada di slide pertemuan 2. Pertemuan 3, pertemuan. Bentar, saya akan berpindah ke slide. Pertemuan 3 harusnya. Maaf, saya ada di pertemuan ketiga. Nah, ini pertemuan ketiga ya. Judulnya adalah struktur program. Oke, saya akan coba jelaskan 7 segmen itu. Nah, 7 segmen, ya, 7 segmen itu terdiri dari 7 lead di dalam 7 segmen itu. Kenapa namanya 7 segmen? Ya. Karena di dalam 7 segmen tersebut ada 7 LED. Ya. Ada 7 LED. Ya. Jadi segmen itu sama dengan 7 LED. Nah, LED-nya itu berupa apa? Ini dia LED-nya. Ini LED-nya kalau ini pertama namanya adalah port A. Ini port A. Lalu port B ini, lalu port C ini, lalu port D ini, lalu port E ini, lalu port F ini, dan lalu port G. Jadi kalau mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir ini port DP. Ini opsional. Kadang 7 segmen tidak ada, tapi ada pula yang ada. Makanya tadi 7 segmen ada yang kakinya 7, ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 8. Tapi yang saya gunakan adalah kakinya 8. Gitu ya. Nah, oke. Ini ya. Nah, lalu implementasi nanti di pemrograman seperti apa, gitu ya. Nah, implementasi di dalam pemrograman, ya, kita mulai dari port A atau bit A. Bit A itu ini bit A. Jadi kita ngurutin dari kanan ke kiri, ya. Bit A, bit B, bit C, bit D sampai bit harusnya nih bit G, ya, bit G. Tapi karena kakinya 8, ini ada bit H. Sebenarnya ini bit H itu DP. DP itu ada titik. Ya. Nah, semuanya itu sama dengan kita waktu dalam logika LED. Ya. Dalam logika LED. Contoh, ya. Contoh. Coba. Oke, bisa ya. Contoh ya.
pada saat seven segment di dalam pemrograman Anda membuat dengan bilangan biner, maka di dalam pemrogramannya Anda buat misalnya port, tadi kan seven segment terdapat di port C ya, berarti port C sama dengan gitu ya, 0B ya, dengan nilai 0000 semua, maka seven segment itu akan mati. Nah, seandainya kita mengaktifkan bit A di sini, saya ganti saja 1. Nah, kalau bilangan heksanya adalah 1 berarti. Sudah tuh. 13. Nah, kalau Anda menggunakan, terserah Anda mau menggunakan bilangan heksa atau bilangan saya punya hal bikin kuliah cukup sekali. Atau bilangan desimal lebih gampang, Anda ketik tulis saja 1. Cukup sekali. Adobe. Adobe Premiere Pro. Korek ya. Oke. Aduh, harus saya ini. Nah, maka secara otomatis LED bit A saja yang menyala, di sini saja yang menyala. Ya, ini saja. Apa? Maka bit B sampai dengan bit C itu mati. Uang bagus, beli kamera bagus, ya. Maka bit A saja yang menyala. Biasanya HP bagus juga sih, tapi bukan video-video biasanya seven segment itu kita akan memunculkan sebuah angka atau sebuah huruf. Ya. Misalnya Anda ingin memunculkan huruf 1. Sama Samsung ini seven segment ini akan kita munculkan huruf 1. Nah, Anda bisa memunculkan huruf 1 itu dengan mengaktifkan bit F dan bit E. Hari ini terus aku upload hari ini, nanti berapa tahun bit kemudian B nanti rusak nanti dan bit C. Terserah. Anda ingin memunculkan angka 1, Anda bisa menggunakan bit F dan bit E langsung Canon yang atau bit C, bit B dan bit C. Nah, kalau bisa berarti kalau Anda ingin memunculkan angka 1 pada seven segment, misalnya saya gunakan bit B dan bit C, maka bit B saya beri angka 1. Itu paling kalau yang begini kan biasanya paling lalu bit C-nya saya beri angka 1. Seperti ini. Kalau Anda ingin menggunakan bilangan heksa berarti ya, kalau Anda ingin menggunakan bilangan heksa berarti di sini 1, 2, 4, 8 ya statusnya. Ya, berarti di sini yang aktif adalah 2 dan 4. Berarti bilangan heksanya adalah 6. 0. Kalau kau begini toh, kalau tidak ikut kuliah begitu toh, kau tinggal rekamnya full layar saja, baru kasih tinggal kemana kau begitu. Pas ini kalau kau sibuk begitu toh, nanti kalau kau tidak ikut kuliah, pas kalau waktu kosong baru kau nonton lagi. Bisa lagi rekam dengan menulis. Tapi suaranya tuh masuk cuma dosen bersuara sama mahasiswa. Oke, saya coba berpindah lagi ke pembuatan listing. Zoom. Zoom. Kita zoom sama ini Google Meet sama Teams juga. Bisa gabungkan dengan Teams tuh rekam sih. Oke. Jadi nanti port C, misalnya port C yang menyala. Nah, aku Bluetooth bisa, aku jual baru aku beli yang untuk kau tugas tuh. Beli yang ini, sebagian kau pakai bar kuliah, kau harus sebagian kau beli yang ini di bawahnya. Nah, kalau kau Bluetooth tuh kalau edit bagus. Kalau misalnya satu pertama kayak berapa? Gunakan port C 0B, yaitu posisi kalau kita hitung dari kanan ya, bit B dan C ini bernilai 1. Dan LED-nya nanti LED kedua dan ketiga yang menyala. Ini nanti Quran ini generasi ke-10. 5. Jauh sekali. Coba itu tengah. Nyala itu kan tengah-tengah. Atau kontrol F. Sudah.
NVIDIA. NVIDIA GeForce. Ya. Nah, di sini dilihat di sini will di sini. Diperhatikan di sini. Kalau listing program yang Anda kerjakan tidak ada masalah, maka Kan lagi begini nih, apa no namanya? error, no warning. Tapi kalau terjadi Itu kalau kesalahan, maka di sini akan mau ini tertulis bisa berapa errornya dan apa kayak hal begini. warning. Nah, kebetulan di saya tidak Apa? ada no warning. Misalnya nih, kayak Maka saya langsung misal klik kamu OK. keluar nih, lampu ini menyala, Saya lampu kembali kerubah ini lagi. menyala, terus kamu dari mana gitu, kamu kontrol lampu dari Pak, maaf Pak, layarnya ini Pak, masih di apa? PowerPoint. ini sendiri. Oh, masih PowerPoint. Oke. Iya. Bentar. Oke Pak. Apa? Ya itu kan kita rakit ya, jadi kita bikin, kita coding, kita pakai Arduino. Oke Pak. Udah ya. Oke. Ini kalau Anda perhatikan, port C nilainya sudah saya rubah. Awalnya kita bikin codingnya Yang bernilai 1 adalah bit B dan bit C. Karena bit yang pertama ini adalah bit A, bit B, kita bit keluar C. mana gitu. Dan untuk mensinkronisasi, saya sinkronisasi jadi port C apa yang menyala, maka port B sama dengan apa yang menyala di port C. Kamu kasih Jadi artinya 7 segmen ini, 7 segmen, ini port B dan port B dan C. Maka LED yang kedua dan ketiga yang karena kan tadi adalah nanti kita setelah bikin kolaborasi, jadi kita mau bikin ini, jadi kita mau promosikan. Siapa mau bikin itu, jadi nanti kayak C, D, aku tuh seteknik sipil. lalu E, nah nanti G, H ini kadang-kala opsional, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ya, nggak perlu ya, atau distatuskan 0 gimana Pak? Ya. Nah kebetulan saya ingin memunculkan. Tapi kita pertama bikin tuh kita mau bikin dulu baru nanti kita bikin testimoni gitu. Ini barang kita sudah jadi berhasil. Nah kali-kali kalau ada mau seperti ini bisa order huruf 1 yaitu yang saya aktifkan adalah port bit B dan bit C. Pak, saya mau pakai F dan E. Ya, boleh apa? Saja. Nggak apa-apa. Berarti putar di mana? Yang Anda aktifkan adalah F dan E. Nah, kalau B dan C, berarti kalau LED-nya adalah LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7. Kalau Anda mensinkronisasi dengan port D yang LED. Ini David kapan ya? Siapa? Ya. Boleh Kak, asli nggak tahu? Adalah kamu tidak tahu? B dan C. Maka LED yang akan menyala yaitu bukannya pakai pesawat biasa 2 dan 3. Yang lainnya akan mati, akan 0 semuanya, status 0. Nah, kalau Anda menggunakan bilangan hexa, maka cukup Anda tuliskan ini saja. Tambahkan 0B, gitu, 0B, gitu. Lalu bilangan hexa. Bilangan binary. Tapi kalau Anda ingin menggunakan bilangan hexa, maka di sini adalah 0 kali bilangan hexa itu 4 bit menjadi 1. Ini kan 0, 0, 0, 0 menjadi 0. Lalu di sini statusnya ini 2, ini 4. Berarti 2 tambah 4 adalah 6. Berarti 06 itu sama dengan 000 1 1 0. Sama saja. Iya, bilangan heksanya adalah 06. Gitu ya. Nah, oke. Nah, oke, saya coba jalankan. Tidak perlu dicatat, Anda print screen saja apa yang saya coret-coret. Anda print screen, lalu Anda paste di ya. Jadi setelah live session ini mana Waina kah? Ya. Waina? Oke, saya langsung ke project. Ya, saya akan project. Saya akan cek
listing Ini program 2 enak kan? yang saya buat Ini 2 bermasalah enak. tidak, error atau ada warning atau tidak. Nah, ya. Ini Itu klik kan project, 62 bodoh. build all, atau tekan Ctrl F9 juga bisa. Ya. Ctrl F9. Nah, project, Iya build, weh. saya klik. Sebentar, sedang proses. Mana keluar tuan? Nah, di sini keterangannya. Halo. Di sini keterangannya. Halo, selamat pagi. Kalau Anda Selamat perhatikan siang. ini terhalang. Kabar apa? Ya, di sini keterangannya Kok no mana error, kelihatan no warning. Ya, berarti orang tidak tua. ada kesalahan dan tidak ada peringatan, gitu ya. Berarti listing program yang saya buat tidak ada masalah. Oke. Selanjutnya, nah ini klik OK. Nah, selanjutnya saya kembali ke project. Saya kembali ke project dulu. Sekali lagi silakan di apa? Kalau Anda ingin mencatat di print screen saja. Ya. Oke, sudah. Kalau sudah, saya akan berpindah ke project Proteusnya. Oke, saya coba berpindah. Oke, sudah. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Oke, di sini tampil port C. Ya, port C adalah 7 segment. Ini 7 segment. Lalu port D adalah LED. Nah, ini LED-nya. Ini LED-nya. Ya. Nah, ini LED-nya. Ya. Nah, nanti saya buat di sini, ya, saya buat di sini. Ya. Di sini saya buat angka 1 7 segmennya. Maka yang akan saya aktifkan adalah port B, ini port B dan C. Karena A di sini, D di sini, E di sini, F di sini, dan G di sini. Ini A, ya. Ini D, ini E, ini F, dan ini G. Sedangkan B dan C saya aktifkan. Ya. Tapi sebelumnya saya panggil terlebih dahulu listing program yang saya buat. Ya, caranya, ya, Anda kursornya Anda arahkan ke microcontroller, lalu klik kanan. Ya. Ini saya klik kanan di microcontrollernya, lalu edit properties. Nah, di edit properties di sini, nah, program filenya, ya, program filenya Anda rubah, klik nih, ada tanda folder di sini, diklik, lalu arahkan tadi listing programnya Anda taruh di mana. Kebetulan ini saya langsung, kebetulan saya naruhnya ada di ya, ini di dokumen Bonazen Ajar, panjang sekali. Ingat, adanya di folder exe, ya. Adanya di folder exe. Karena folder yang Anda buat nanti di dalam pemrograman IVR code itu akan, kalau setelah build all itu akan terbentuk beberapa folder. Ya. Tapi pada saat Anda memanggil IVR code yang Anda sudah program, ya, Anda build all, ya, adanya, kalau adanya itu ada di folder exe. Nah, exe-nya ini tinggal dipanggil saja, klik sini, double klik juga bisa, atau klik open di sini. Nah, ini sudah. Sini klik OK. Nah, dengan seperti ini berarti program yang Anda buat di IVR code, ya, itu sudah tertanam di microcontroller ini. Ya. Nah, berikutnya adalah tinggal Anda jalankan saja. Ya. Microcontroller ini. Kita lihat di sini, tapi saya clear all dulu. Nah, saya jalankan dengan menekan play di sini. Atau bisa juga, ya, atau bisa juga Anda play-nya itu ada di
Ada bisa di debug ya, run simulation atau play di sini lebih gampang. Klik yang kiri ini tanda play. Maka saya jalankan klik play. Ini. Bentar, proses. Sedang loading. Sesuai dengan pemrograman, nanti yang akan aktif, nah dilihat di sini ya. Yang aktif adalah ini. Jadi memunculkan angka 1 pada 7 segmen. Dan LED yang menyala adalah LED 2 dan 3. Karena saya akan saya mensinkronkan port D dan port D dengan port C. Apa yang aktif itu adalah port B dan C. Atau LED-nya itu posisi di LED kedua dan LED ketiga. Oke, sudah running. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kemarin yang di dalam listing program di IVR code yang diaktifkan itu adalah port D-nya saja. Bagaimana sekarang yang port C-nya saja? Port C-nya juga diaktifkan. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, saya kembali ke pertemuan kedua. Pada saat melakukan konfigurasi IVR code sebelum Anda diprogram gitu ya. Nah, di sini ya. Anda posisi bit D ya, port D-nya itu posisi out semuanya, jangan in. Samakan port C dengan port D. Jadi port C-nya itu posisinya out semuanya karena berupa output kan. 7 segmen berupa output dan LED berupa output, maka di sini berupa out, jangan in. Kalau in itu berarti input ya. Ini out semuanya, lalu di sini pull up atau output value-nya diposisikan 1, bernilai 1 semua. Nah, ingat port D dan port C pada saat konfigurasi di sini. Oke, nah saya kembali lagi ke IVR ke slide pertemuan ketiga. Nah, kalau itu angka huruf 1, bagaimana dengan misalnya huruf 6 gitu ya, huruf 6. Berarti logikanya adalah kalau huruf 6 berarti 6 itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, semuanya ini aktif kecuali B ya. Semuanya aktif. Ya, kecuali B yang tidak aktif. Maka ya ini bernilai 1, lalu bit B-nya kita beri nilai 0, bit D-nya bit D-nya 1, bit atau H-nya biarkan saja 0. Heksanya berapa? Heksanya kita hitung. Ini 1, statusnya 1, ini 2, ini 4. Berarti 4 ditambah 2 ditambah 1. Berarti di sini 7. 7 kalau Anda menggunakan saya. Nah, yang di sini 8 tambah 3. 12 tambah 3 itu
berarti 7D. Loh, kok Pak bilangan ada yang D? Iya, kalau bilangan heksa itu sampai F, ya. Bilangan heksa itu sampai F. Jadi pengganti 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu dari A sampai dengan F. Gitu ya. Oke, kita dengan membuat listing program di IVR code-nya. Oke, saya buat. Nah, ini saya ganti. Ini saya ganti semua. Ini 1, ini 0, ini 1, 1, 1. Tinggal copy saja lah. Nah, sudah. Kalau sudah, saya build all. Waktu tinggal beberapa menit lagi, gitu ya. Nanti secara otomatis Zoom akan mati, ya. Nah, ini infonya no error, no warning. Oke. Maaf saya agak percepat, gitu ya. Lalu saya kembali ke project Proteusnya, ya. Saya tampilkan dulu. Oke, mudah-mudahan sudah tampil, ya. Oke, selanjutnya klik kanan. Saya panggil kembali. Setiap Anda merubah listing program itu harus dipanggil kembali, gitu ya. Setiap Anda merubah listing program, sekali lagi harus Anda panggil lagi, gitu ya. Lalu ini langsung klik open, lalu klik OK, langsung saya jalankan. Kita lihat apakah muncul huruf angka 6 pada 7 segment. Angka 6 yang muncul, lalu lead yang kedua yang tidak hidup karena sesuai, karena bit B-nya ini mati. Ya, seperti. Saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Ingin menambahkan saya coba rubah, ya. Delay.